Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu layanan public cloud yaitu Huawei Cloud dan cara menjalankan sebuah instance di public cloud. Yang pertama kita buka dulu huaweicloud.com atau bisa langsung ke portalnya. Nah, di sini kita bisa login menggunakan akun pribadi ataupun work profile. Kita login. Jika bahasanya di awal adalah bahasa Mandarin, kita dapat menggantinya dengan menekan tombol di atas pojok 2 bar setelah nama user kita. Nah, setelah itu kita bisa lihat basic information terkait akun kita. Nah, di sini bersifat individual beserta informasi pribadi yang harus kita ketahui sebelum memulai. Nah, bisa juga kita membuat settingan akun di My Credential. Di sini ada dua, yaitu bisa melalui API ataupun melalui access key. Nah, di access key ini kita bisa create sebuah akun untuk beberapa orang supaya bisa login secara in time. Nah, di sini kita harus masukkan beberapa verifikasi kode untuk memastikan konsol ini dikelola oleh pemiliknya. Nah, langsung saja kita ke Elastic Cloud Server. Penyebutan cloud computing ini atau cloud server biasanya berbeda-beda di setiap public cloud. Kalau di AWS ada EC2, di Azure ada VM, di Google Cloud itu ada Compute Engine. Nah, di sini bisa kita buy atau bisa create instance saja. Nah, setelah kita masuk ke halaman ini, yang pertama kali kita lakukan adalah atau yang pertama kali kita perhatikan adalah billing method, di mana ini ada yearly dan month atau per tahun dan per bulan, ada pay per use di mana sistem billingnya digunakan per jam berdasarkan penggunaan kita, dan spot price adalah best price dari setiap marketplace yang ada, menyesuaikan instance yang kita gunakan sesuai dengan budget yang kita punya. Di pay per use kita gunakan saja di sini ada region, ada beberapa region yang bisa kita pilih di Asia Pasifik, di Afrika dan di US. Dan ada beberapa type yaitu AZ1 sampai dengan AZ3. Atau bisa kita pilih random saja. Nah, pada specification di sini berbeda-beda pada setiap region atau pada setiap type. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di AZ3 dia Cascade Lake, kalau di random kita bisa pilih Sky Lake atau beberapa flavor yang tidak ada di masing-masing zona. Nah, kita bisa pilih saja, misalnya kita pilih yang 48 CPU 96 gigabit core. Nah, dengan harga $2 $2,2 per hour. Di sini ada beberapa OS yang bisa kita pilih, open source dan Windows. Untuk Windows sendiri ada harga tambahan. Nah, kalau kita pilih Windows, harga per jamnya akan bertambah seperti ini. Dari harga normalnya $2 menjadi $4 karena membeli lisensi yang ada pada Windows Server. Kalau menggunakan open source, dia akan pure harga instansi saja yang dibeli. Jadi pastikan kita mengenali betul manajemen billing yang ada di Huawei Cloud. Nah, di sini ada free package ya. Bisa di-attach sampai 23 disk atau bisa ditambah sampai 23 disk yang berbeda. Nah, kita next saja. Di sini ada VPC, kita pilih defaultnya saja. Di security group kita pilih yang default. Nanti kita bisa setting di port berapa kita mau koneksi. Nah, ini kita buka untuk TCP/22 untuk root akses ke SSH, dan di permit ke source-nya atau ke tujuannya bebas dari internet atau any. Nah, bisa kita lihat ini saya coba SSH di salah satu instance saya.
yang ada di Alibaba Cloud. Nah, jadi nanti seperti ini akan bisa kita SSH dan harus kita allow juga firewall yang ada di Linux-nya. Jadi ada dua firewall di Linux dan firewall di dashboard cloud computing, karena cloud itu mengutamakan security, jadi ada dua firewall yang harus dilewati, yaitu satu dari dashboard ini dan kemudian satu tadi yang dari Linux-nya. Kemudian kita bisa tambah juga beberapa port yang ingin ditambahkan ketika ingin menjalankan sebuah instance-nya. Bisa pilih inbound dan outbound juga. Di sini kita mendapatkan auto assign dynamic BGP atau menggunakan IP yang sudah kita miliki dari ASP juga bisa, atau tidak menggunakannya sama sekali. Tidak direkomendasikan ketika server ini adalah server utama atau load balancer yang digunakan untuk diakses di web gitu. Nah, untuk mendapatkan IP public kita bisa pilih by bandwidth dan bisa pilih by traffic atau share bandwidth. Nah, di traffic kita mendapatkan free package dan DDoS protection. Dan kita bisa juga pilih bandwidth size sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bisa maksimum sampai 3000 Mbps. Coba kita di sini customisasi sampai 3000 Mbps. Yang kemungkinan servernya nanti akan dipakai dengan load tinggi. Jadi kita harus menggunakan bandwidth yang besar. Nah, kita bisa next configuration. Di sini kita bisa atur ECS name-nya, yaitu untuk ECS name yang tertera nanti pada dashboard Huawei Cloud-nya. Nah, di sini kita bisa pilih key pair, bisa pilih set password letter. Disarankan untuk testing penggunaan password atau key pair saja agar lebih aman. Nah, jadi nanti kalau kita set password letter, kita akan merestart dan merestore ulang passwordnya. Itu akan memakan waktu untuk setting konfigurasi. Jadi kita pilih password saja. Untuk kedepannya mungkin kita bisa tambah key pair untuk keamanan yang maksimal pada instance-nya. Nah, di instance group ini kita bisa tambahkan juga instance ini mau masuk ke grup berapa dan bisa dialokasikan ke grup-grup tertentu yang ingin ditambahkan. Bisa kita tag juga ini misalnya user, atau jika kita memiliki banyak sekali instance, kita bisa setting di grup dan memberikan tag pada setiap instance-nya. Jadi ketika memanajemen sebuah instance akan lebih mudah tentunya. Kita next. Baik, di sini kita confirm overview dari apa-apa aja yang udah kita lakuin tadi. Kita install di image Ubuntu 20 dengan general purpose ID 40GB dan beberapa flavor yang udah kita tambahin tadi. Nah, kita bisa juga atur kuantitinya, mau kita deploy berapa server dalam satu kali konfigurasi atau dengan konfigurasi yang sama. Baik, kita next saja. Nah, setelah kita klik next, kita telah berhasil menginstal sebuah ECS di Huawei Cloud. ECS-nya akan muncul pada dashboard Elastic Cloud Server di sini. Dia masih creating, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, sudah selesai. Cukup cepat untuk mendeploy sebuah 48 CPU dengan 96 GB memori. Di sini kita bisa atur beberapa settingan, bisa restart, stop, bisa mereset password, modify, dan beberapa detail seperti system disk replace dan lain-lainnya.
Nah, kita bisa change OS juga, bisa reinstall OS dan beberapa tambahan yang ini ada pada setiap cloud. Tapi untuk reinstall OS hanya di Alibaba Cloud dan di Huawei Cloud yang memiliki fitur tersebut. Nah, kita udah mendapatkan IP publiknya, yaitu 114.114 dan seterusnya. Kita bisa langsung SSH untuk memastikan portnya berjalan dan servernya sudah aktif secara normal. Baik, ini sudah masuk ke security-nya. Kita masukkan password. Baik, telah berhasil. Welcome to Huawei Cloud Service. Di sini kita udah bebas mau ngelakuin hal apa aja. Kita bisa lihat spesifikasi yang diberikan sudah sesuai atau belum dengan yang diberikan atau yang kita beli dari dashboard Huawei Cloud-nya. Di sini terpisah ya, CPU-nya tidak up. Nah, kini kita mendapatkan Intel Xeon dengan 3,0 GHz dan ada beberapa CPU yang digabungkan secara paralel. Jadi ketika kita mesin banyak CPU, servernya itu ngebagi beberapa server hingga membentuk 48 core dengan 96 GB RAM. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan untuk ngebangun sebuah website yang dengan traffic load yang besar dan bisa kita handle dengan mudah. Nah, di sini belum bisa kita ping karena ada beberapa port yang udah disable atau yang belum aktif. Jadi kita dapat mengaktifkannya nanti di security and groups. Namun untuk keamanan kita matikan saja ICMP atau pingnya untuk menghindari DDoS attack, dan kita aktifkan saja port yang dibutuhkan seperti SSH atau nanti mungkin untuk sebuah website kita bisa aktifkan port 8080. Tidak disarankan untuk mengaktifkan port-port yang rentan seperti port 80, port yang tidak digunakan untuk menjaga keamanan servernya. Di sini ada beberapa layanan seperti auto scaling, instant scaling, dan bandwidth scaling. Jadi kita dapat setting scale berdasarkan bandwidth dan berdasarkan load traffic yang dibutuhkan oleh servernya. Hal ini dapat membantu layanan yang kita jalankan di atas Huawei Cloud ini. Ada isi S group, bisa ngatur key pair, bisa ngatur IP, bisa ngeload balancing servernya, dan beberapa fitur-fitur yang tidak kalah dengan provider lainnya. Nah, di key pair kita bisa export atau import yang udah kita buat. Misalnya di aplikasi putih kita bisa import atau kita bisa ngedownload dari key pair-nya. Gunanya key pair ini untuk membuat sebuah hubungan antara laptop yang udah perangkat yang udah ditentukan untuk mengakses sebuah server dengan kode unik enkripsi RSA yang bisa kita atur tingkat keamanannya mulai dari 128 sampai 254 bit. Yang tentunya ini lebih aman daripada kita akses SSH dari port atau menggunakan password. Nah, ketika kita aktifkan sebuah private key-nya, otomatis port dua-duanya akan ketutup dan dia akan mengeluh saja kepada komputer yang udah ditentukan. Nah, baik, sekian saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari penggunaan atau overview penggunaan public cloud pada Huawei Cloud dan pemanfaatan untuk membuat instance untuk sebuah layanan yang ingin kita jalankan. Baik, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.